Walau kalian bertemu dengan Mimin lagi nih. Yang pastinya Mimin akan melanjutkan alur cerita anime Roshidere episode kelima ya guys. Di episode sebelumnya, Kuze telah membantu Alia saat mengatasi konflik kedua tim. Pada saat itu, tindakan Kuze membuat Alia jatuh cinta kepadanya. Alia mengungkapkan perasaannya menggunakan bahasa Rusia. Kejadian itu membuat Alia salah tingkah saat di rumahnya. So, bagaimana kelanjutannya? Kita intro dulu gak sih guys? Setelah mengantarkan Alia pulang, di perjalanan Kuze merasa malu saat mengajak Alia untuk menggenggam tangannya. Kuze tidak menyangka dengan Alia yang telah mengungkapkan cinta kepadanya. Tetapi Kuze masih belum yakin dengan hal itu. Ngomong-ngomong soal cinta, Kuze teringat kedua orang tuanya. Saat itu kedua orang tuanya mengalami pertikaian, dan itu disaksikan di hadapan Kuze. Sehingga saat ini dia merasa tidak yakin dengan ungkapan saat dia bilang akan selalu ada untuk Alia. Sebab dia itu sudah membiarkan Yuki mengemban marga Suwo sendirian. Setibanya di rumah, terdapat sepatu perempuan yang tidak lain adalah sepatunya Yuki. Saat Kuze membuka pintu kamar mandi, ternyata yaps, inilah kelakuan adiknya. Kuze nampak sudah mengetahui kalau Yuki sengaja melakukan itu. Saat Kuze mau keluar, Yuki menahannya dan juga menggodanya. Yuki melakukan hal itu disebabkan selama hidup bersama Kuze tuh belum pernah lewat saat dirinya ganti baju. Adik satu ini kok agak lain ya guys. Bukan hanya semata karena itu doang, tindakan Yuki adalah imbalan kepada Kuze yang telah membantu kegiatan OSIS hari ini. Kuze tidak mempan dengan godaannya. Dikiranya masalah sudah selesai, Kuze berniat pergi. Lagi dan lagi, Yuki menarik Kuze dan bertanya. Setelah itu dilanjutkan di kamar Kuze. Yuki penasaran dengan keputusan Kuze untuk bergabung dengan anggota OSIS. Dari situ, Kuze memberitahu ke Yuki kalau dirinya telah memutuskan bergabung untuk membantu Alia menjadi ketua OSIS. Sehingga membuat Yuki terkejut. Yuki tidak terima kalau Kuze direbut oleh Alia. Menurutnya, ukuran dadanya itu tidak jauh dengan punya Alia. Tapi Kuze malah terpesona punya Alia. Pembahasan yang tidak sopan, Kuze menyuruh Yuki untuk tidak membahas hal itu. Tetapi Yuki malah menyuruh Kuze untuk memegang dadanya becir. Ngomong-ngomong soal memegang dada, Yuki mengingatkan kepada Kuze waktu mereka masih kecil, dada Yuki sudah pernah dipegang oleh Kuze. Adiknya Kuze baper sekali ya guys. Sedangkan Kuze tidak mengingat kejadian saat itu. Dia cuma teringat saat Yuki mempunyai penyakit asma. Sampai-sampai keluar saja Yuki tidak bisa. Tetapi keadaan Yuki sekarang sudahlah sehat. Sebagai kakak yang baik, meskipun Yuki sudah sehat, Kuze tetap menasihati Yuki untuk mengurangi minuman yang berenergi. Seakan-akan Yuki itu selalu meminum minuman berenergi, sehingga membuatnya kesal. Untuk menghilangkan kekesalannya, Yuki meminta kepada Kuze untuk dimanjakan dengan cara menyisir rambutnya. Kuze menerima permintaan Yuki. Dengan disisir oleh Kuze,
Yuki dengan lapang dada sudah menerima keputusan dari Kuze soal mendampingi Alia untuk menjadi ketua OSIS. Yang berarti mulai sekarang mereka menjadi persaingan saudara. Yuki yang sudah tidak kesal, dia pun pergi dari situ. Dengan berjalan menuju keluar, dia memberitahu, ketika sudah berada di luar, nampak dirinya masih tidak menerima. Kenapa bukan dirinya yang dipilih oleh Kuze, tetapi itu tidak membuatnya mundur. Keesokan harinya, Kuze terbangun dengan kondisi keheranan. Sebelumnya, Yuki itu selalu repot-repot membangunkannya. Sekarang, Yuki tidak melakukan hal itu. Dari situ, Kuze berpikir kalau dirinya sudah menyakiti perasaan Yuki. Ketika dia turun dari kasur, tiba-tiba kakinya ditarik oleh Yuki dari bawah kasur. Kuze terkejut, tetapi tidak dengan Yuki yang malah mentertawakannya. Dia juga bilang tidak akan berhenti untuk mengganggu Kuze. Yuki berniat untuk keluar dari bawah kasur, tetapi dia malah terjebak di situ. Dan hasilnya, Kuze menolongnya dengan cara membungkus kepala Yuki bejir. Scene berlanjut di sekolahan. Diperlihatkan akibat kejadian Alia dengan Kuze. Saat ini Alia merasa gugup jika bertemu dengan Kuze. Ketika Kuze datang ke kelas, Alia terpesona dengan kehadiran Kuze. Tetapi dia mencoba menganggap Kuze seperti biasanya. Saat pelajaran telah berlangsung, Kuze tidak tidur sama sekali. Dan itu membuat Alia kebingungan. Saat pelajaran olahraga voli, Alia melamun memikirkan atas perubahan Kuze. Semua hal itu membuat Alia menduga kalau Kuze sedang berusaha keras merubah sifat demi dirinya. Tiba-tiba dia mendapatkan umpan lambung dari temannya, dan itu membuatnya sadar. Dan duar. Alia melihat ke arah Kuze yang terkena bola di kepalanya. Kejadian yang ditimpa Kuze sehingga Kuze tidak melanjutkan olahraga. Alia yang barusan melihat kejadian itu, dia khawatir dan menghampiri Kuze. Dengan penuh perhatian, dia memeriksa suhu badan Kuze. Kuze yang diperiksa malah melihat dada Alia yang begitu indah dan montok. Singkat cerita, Alia mengajak Kuze untuk minum air, biar keadaan Kuze lebih mendingan. Namun setelah Kuze minum, dia mendapati pemandangan yang begitu indah dari Alia. Untuk menghilangkan pikiran mesumnya, dia sampai menyiram kepalanya. Tidak lama, Masha datang. Melihat kepala Kuze yang basah kuyup, Masha membantu mengelap kepala Kuze. Lagi dan lagi, Kuze mendapati pemandangan indah dari Masha. Melihat kedekatan Kuze dengan Masha membuat Alia cemburu dan menarik Kuze untuk pergi ke kelas. Di perjalanan menuju kelas, Alia masih mengkhawatirkan kepala Kuze. Dengan penuh perhatian, Alia mencoba memeriksa keadaan Kuze lagi. Sifat yang begitu perhatian dari Alia membuat Kuze bertanya kepadanya. Dan Alia memberitahu kepada Kuze kalau itu semua disebabkan dirinya khawatir saat melihat Kuze yang tidak seperti biasanya. Tiba-tiba perut Kuze berbunyi, yang menandakan dia itu lapar ya guys. Dia memberitahu Alia kalau kelaparannya membuatnya tidak bisa tidur di kelas. Prediksi Alia ternyata salah nih guys. Dikiranya perubahan Kuze itu sebab dirinya, padahal dirinya semalaman susah tidur akibat memikirkan Kuze. Dan Kuze malah tidak kepikiran dengannya. Hal itu membuat Alia kesal dan meninggalkan Kuze. Setibanya di kelas,
Kuze mengajak Alia pergi ke ruangan OSIS bersama-sama. Tetapi Alia menghiraukan Kuze. Dari kejauhan, nampak terlihat segerombol anak-anak tim sepak bola dan juga tim baseball yang ketakutan. Saat Kuze membuka pintu ruang OSIS, terdapat cewek yang memberikan tatapan mengerikan kepada Kuze. Dia adalah Sarashina Chisaki, yang tidak lain wakil ketua OSIS sekaligus pacarnya ketua OSIS. Chisaki mengira yang membuka pintu adalah ketua tim barusan, sehingga dia meminta maaf kepada Kuze. Jadi gini guys, tatapan Chisaki barusan itu ditunjukkan kepada ketua tim yang telah menghiraukan Alia saat menengahi pertikaian mereka. Biar tidak salah paham dengan sikap Chisaki barusan, dia mencoba bersikap lembut kepada Kuze. Sampai-sampai dia meminta bantuan kepada ketua OSIS untuk menjelaskan kepada Kuze. Tetapi ketua OSIS menjelaskan ke Kuze kalau Chisaki cumanlah mengancam kedua tim tersebut. Penjelasan yang tidak diinginkan Chisaki membuat memukuli pacarnya. Tidak lama muncul Masha yang menegur ketua OSIS dan juga Chisaki. Seketika ketua OSIS dan juga Chisaki berubah menjadi romantis. Dan itu menjadi bahan obrolan Kuze dengan Alia. Tidak lama muncul juga Yuki, anggota OSIS yang sudah lengkap. Ketua OSIS memulai rapat kali ini dengan menyuruh Kuze untuk memperkenalkan dirinya kepada yang lainnya. Inilah akhir dari Roshidere episode kelima ya guys. So, seperti biasa, kita tutup episode kali ini ya guys. Buat kalian yang sudah menonton sampai habis, matur suwun guys. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Dan terima kasih atas support kalian. Tanpa kalian, Trek Anime bukanlah apa-apa. Kalau kalian suka dengan konten Mimin, jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya guys. Seperti biasa, untuk video selanjutnya hanya di Try Anime. Buat kalian semua, see you guys. Matur suwun.